Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhirat nanti. Pada kultum Ramadan kali ini, perkenalkan, nama saya Khairus Sahal, mengampu mata pelajaran TIK atau Prakarya di SMP IT Insan Mulia Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips bijak dan smart menggunakan smartphone. Hari ini sih siapa sih yang nggak punya smartphone atau HP Android ataupun iPhone? Berdasarkan survei, Indonesia itu menempati urutan keempat pengguna smartphone terbanyak di dunia. Yang pertama yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Mungkin itu ya, kalau ada salahnya. Dengan jumlah 170,4 juta pengguna di Indonesia itu. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat Indonesia sangat tinggi. Namun, apakah tingginya penggunaan smartphone itu meningkatkan produktivitas pengguna smartphone atau malah membuat kita produktivitasnya menurun, atau bahkan kita lupa akan ibadah kita dan kewajiban kita, atau yang lebih parah lagi, kita beranggapan bahwa kalau tidak ada smartphone kita tidak bisa hidup. Itu yang lebih parah. Mungkin harus dilakukan riset terlebih dahulu ya untuk mengetahui jawabannya. Yang terpenting adalah pengguna smartphone, yaitu kita harus bisa lebih smart dalam memanfaatkan smartphone tersebut. Bagaimana caranya? Simak tips-tips dari saya. Tips yang pertama yaitu gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Misalkan aktivitas saya yaitu guru TIK. Saya akan mencari aplikasi di Play Store ataupun ya itu yang Apple Store ya. Kalau pengguna Apple, itu aplikasi-aplikasi yang menunjang kegiatan saya, misalkan Canva ataupun CapCut untuk editing video, ataupun Figma untuk editing video. Terus untuk edit gambar bisa pakai Canva ya yang tadi, atau yang lainnya. Jadinya kita itu harus menginstal aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua yaitu menggunakan smartphone ketika kita butuh ya. Ketika kita butuh itu kita menggunakannya. Kalau kita tidak butuh, nggak usah digunakan. Banyak sekali yang menggunakan smartphone-nya ketika misalkan berkendara, itu sangat tidak dianjurkan dan itu
melanggar undang-undang ya, dan juga tidak aman untuk keselamatan kita sebagai pengendara di jalan raya. Terus selain itu juga ketika berkumpul bersama teman-teman kita, nah kita asik dengan smartphone kita sendiri, padahal waktu rencana maunya kumpul-kumpul membicarakan sesuatu, tapi malah asik dengan smartphone-nya sendirilah. Itu adalah salah satu contoh pengguna smartphone yang kurang smart. Nah, selain itu juga saya juga melihat kalau waktu Jumat, waktu khutbah, malah banyak orang-orang yang asik dengan smartphone-nya sendiri daripada mendengarkan khutbah Jumat. Itu sangat tidak baik ya, jangan dicontoh. Itu pengguna smartphone yang tidak smart. Lanjutannya yaitu yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu memanfaatkan smartphone kita pada waktu senggang ya. Misalkan kalau saya waktu ada pergantian jam atau tidak ada jam mengajar, itu memanfaatkan smartphone dengan smart, yaitu salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran di HP, ataupun membaca Al-Ma'surat di HP, itu bisa ya, ataupun browsing-browsing di YouTube, lihat taujih di channel SMP IT Insan Mulyapati ya. Nah, di sana banyak sekali taujih dan yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah sekalian, ataupun pembelajaran SMP IT itu sudah digital ya, ada di YouTube SMP IT. Nah, nanti bisa di subscribe di bawah sini ya, di bawah sini ya, di subscribe jangan lupa. Nah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yaitu dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Jadinya kita harus memanfaatkan waktu kita dengan menggunakan smartphone dengan baik ya. Yang keempat yaitu gunakanlah untuk berbagi. Nah, kita punya smartphone itu bisa digunakan untuk media syiar, dalam artian kita menyebarkan ajaran agama Islam yang baik, men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat, men-share berita-berita yang baik dan tidak berita hoak ya. Nah, jangan lupa, jangan berita hoak. Nah, dengan adanya smartphone ini kita juga dapat berbagi ke semuanya. Dalam satu ketikan jari, postingan kita bisa dibaca teman kita di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jakarta. Nah, itulah perkembangan teknologi sekarang ini. Begitu cepatnya informasi yang dapat tersalurkan ke semuanya. Nah, ini bisa kita jadikan jembatan agar syiar-syiar Islam dapat terus menyebar di seluruh dunia ya. Terus selanjutnya yaitu tips yang kelima. Nah, tips yang kelima atau yang terakhir yaitu, monggo dilihat. Nah, ingatlah ya, smartphone atau HP ataupun Android, HP ya, HP Android ataupun iPhone Apple, nah, itu hanya sebagai alat.
Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk memudahkan aktivitas manusia, bukan malah mengubah pola hidup manusia menjadi kurang produktif dan hanya terfokus pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidak jarang orang menggunakan smartphone-nya secara berlebihan dan seolah tidak mau terlepas darinya, yaitu seakan-akan itu nggak bisa lepas dari smartphone. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pegang HP terus, pegang Android terus ya. Bahkan sampai melupakan sholat karena keasikan menggunakan smartphone-nya. Alhamdulillah min dzalik ya. Allah telah memperingatkan supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan duniawi yang fana ini dalam firman-Nya, yaitu ya ayuhan nasu inna wahdallaha haqqun fala taghrannakum hayatud dunya wala yaghrannakum billahil ghurur. Artinya, wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayai kalian. Dan janganlah sekali-sekali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatir ayat kelima. Dari potongan surat Al-Quran ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu kita itu jangan terpengaruh atau tertipu oleh kehidupan duniawi ya. Seperti smartphone ini, kita punya teman Facebook, WA, ataupun media sosial yang lain, IG atau Telegram, Twitter. Kita tuh nggak boleh tertipu, soalnya mereka juga ada di dunia maya ya, yang sudah pasti aja seperti janji-janji Allah, terus akan larangan dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, itu jangan kita lupakan dan kita tinggalkan. Sekian tips bijak dan smart menggunakan smartphone dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan banyak sekali kekurangan. Ambil baik dari pembahasan yang tadi dan buanglah hal yang buruknya. Terima kasih sudah menonton taujih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.